Karena saya membahagiakan almarhumah emak saya, setelah dia meninggal pun saya tetap merasa belum, merasa menyesal. Dia kok sampai hati menyuruh emaknya jual tanah, mengatakan tanah ini nggak penting. Jadi dianggapnya emaknya udah mati. Padahal orang tua ini mesti kita bahagiakan. Betul, Ustaz. Apa baju dia yang paling senang, bawa dia ke toko kain itu. Mana kain yang emak mau, pilih. Bawa dia. Kalau saya dulu, saya bawa ke mall, saya tutup masker, saya pakai kacamata hitam, saya bawa ke mall. Mana sepatu yang suka, pilih. Mana kain, pilih sendiri. Mana? Orang tua ini kan dia tak mau keluar duit. Betul. Tak saya kasih tahu tuh harga, saya tutup harga. Mana ini? Berapa harganya nih? Jangan tanya harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Para pemirsa tabung wakaf umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam kajian kita bersama Tuan Guru kita, untuk membahas tentang bagaimana pendidikan dalam keluarga yang ideal atau yang mendekati ideal di zaman ini. Karena kita melihat hari ini banyak sekali yang merusak, yang mempengaruhi, yang menggiring moral anak-anak kita jauh daripada nilai-nilai agama. Sehingga sering Tuan Guru kita menyebut pucuk ini jangan sampai dia layu, jangan sampai dia rusak. Artinya generasi yang baru kita berharap bertumbuh dengan baik. Jangan sampai dia menjadi orang-orang yang ketika tumbuh di masyarakat, berperan dalam peradaban, dia tidak menjadi orang-orang bermanfaat. Maka dalam sesi kali ini kita akan berdialog dengan Tuan Guru kita agar para anak-anak yang hari ini generasi hebat, mereka tetap menjadi orang hebat dan tidak rusak oleh pengaruh zaman. Ustaz, sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Pagi ini Ustaz kita akan coba mengupas Ustaz bagaimana agar anak-anak yang lahir dalam keadaan fitrah, mereka hebat, mereka bagus, tunas yang bisa kita jaga, dan ketika jaga insyaAllah akan menjadi orang-orang baik dan orang bermanfaat, orang hebat masa akan datang Ustaz. Bagaimana dalam Islam Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Al-Mukarram Ustadz Al-Nof Dinar LC. Jadi pertanyaan Ustadz terkait tentang pucuk atau tunas hijau. Dan memang logo kita, logo tabung wakaf umat itu ada tunas hijau di tengah background yang hitam. Yes. Jadi kalau diibaratkan dunia ini sudah hitam, gelap, banyak kerusakan, kejahatan, tapi jangan putus asa, masih ada tunas hijau. Ini tunas hijau ini kalau tidak kita jaga, dia akan dimakan ulat. Ulat suka kali pada tunas hijau, bahkan manusia pun akan memetiknya. Jadi seringkali metode yang dipakai Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang bersifat abstrak itu diberikan perumpamaan, contoh tamsil, perumpamaan yang bersifat nyata. Nah, jadi anak muda ini, anak generasi masa akan datang ini ya seperti pucuk, seperti tunas hijau tadi. Kalau tunas hijau ini terlalu panas mataharinya, kering, mati. Kalau tunas hijau ini tidak dijaga, datang ulat, datang kumbang, datang wabah, datang hama, akan mati dia. Oleh sebab itu tunas hijau kita hari ini yaitu anak-anak yang lucu-lucu itu. Makanya saya dimanapun pengajian, kalau ada anak-anak kecil, jauh-jauh orang tuanya, boleh nggak anak ini foto Pak Ustadz? Kumpulkan semua anak-anak, saya bilang nanti cetak ini, tempel di dinding. Tujuannya apa Ustaz? 20 tahun akan datang, kalau sekarang dia kelas 6 SD, Ya Ustaz. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun, 10 tahun. 20 tahun akan datang, dia sudah jadi kepala rumah tangga. Foto itu dia akan lihat dan dia akan cerita ke anaknya,
ayah, papa dulu ikut pengajian loh. Atau mungkin dia dalam hidupnya pernah nyasar-nyasar, tapi itu menjadi titik dia kembali. Boleh jadi pas ngeliat foto itu meleleh air matanya. Dulu aku dibawa emak, dibawa mama, jumpa Ustadz Somad, itu fotonya. Walaupun waktu itu kita mungkin sudah mati, meninggal dunia. Karena foto begitu. Karena saya sendiri pun masih ada foto saya simpan gambar ketika disuruh almarhumah mak saya berfoto dengan Syekh Muhammad Ali, ulama besar waktu itu. Fotonya saya simpan. Itu menjadi inspirasi, menjadi motivasi. Waktu itu saya kelas 6 SD. Jadi mungkin simple, sederhana, tapi bermakna. Jadi kenangan itu bisa menjadi satu titik balik bagi mereka ya Ustaz? Insya Allah. Karena saya banyak ketemu. Saya pernah jumpa promotor musik. Iya Ustaz. 6 bulan nggak pulang ke rumah, show terus dari atas. Dari Aceh turun ke Medan, turun ke Pekanbaru, turun ke Jambi, turun ke Palembang, turun ke Bengkulu, nyebrang lagi ke Pulau Jawa, nyebrang ke Kalimantan, musik terus, nggak sholat, nggak puasa. Kapan Bapak menemukan titik balik? Ketika saya sedang duduk habis menyiapkan pentas, saya lihat matahari memerah tenggelam di ufuk barat, terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba terbayang wajah ayah saya, kata dia, sedang menenteng tangan saya, bawa ke masjid. Di waktu kecil? Waktu kecil. Jadi betapa kalau Bapak bawa dia ke masjid, habis maghrib, isya, dudukkan dia ngaji, itu nanti akan berputar memori itu di kepalanya. Bahwa dia pernah nyasar, bahwa dia pernah terbentur dalam hidup, tapi dia menemukan jalan pulang. Hidup ini dia terus berputar, nanti ada masanya dia mentok, berputar memori itu, dia akan pulang. Jadi begitu pentingnya pendidikan. Berarti Ustaz, dari yang Ustaz cerita tadi, orang tua dari kecil membuat kebiasaan baik atau mencontohkan kebiasaan baik pada anak sangat penting Ustaz. Nggak bisa main suruh-suruh. Simple aja, sholat ke masjid, kemudian mengulangi bacaan. Coba ulang bacaan wadduha, wadduha wallaili idza saja. Tak usah lah yang tinggi-tinggi amma yatasaalun. Nanti anaknya macet, bapaknya tak pula bisa nyambung kan. Yang simple, sederhana aja. Nah, jadi misalnya juga membawa ke masjid, mengulang bacaan wadduha, kemudian sholat bersama, sholat sunat, misalnya sholat sunat duha, atau duduk. Kalau sedekah, kasih duit tuh, kasih duit ke dia yang ngasih. Berarti dia yang masukkan saja, bukan orang tua. Nampak pas di lampu merah, nampak orang jual koran, kasih duit, suruh dia beli koran tuh. Harga koran itu 4.000, 3.000, 4.000. Kasih duit 5.000. Bilang sama dia, kembaliannya jangan diambil, kasih. Berarti dapat dua Ustaz, orang tertolong, anak terlatih. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, satu batu 2 objek kena. Apa karena ini juga Ustaz, ketika kecil Rasul itu ada cucu beliau Hasan Husain main ke masjid, beliau tak pernah marah Ustaz. Nabi bahkan sampai turun dari mimbar. Nabi sedang khutbah. Kan kalau posisi kita di atas mimbar, di sebelah kanan itu kan rumah Nabi. Di belakang rumah Nabi rumah Sayyidah Aisyah, rumah Sayyidah Fatimah. Jadi waktu Nabi sedang khutbah, di samping rumah Sayyidah Fatimah itu yang sekarang Hujrah Fatimah, dia lihat Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain sedang kelahi berebut kain. Turun Nabi dari mimbar, melerai cucunya itu. Setelah dia lerai cucunya, dia naik lagi ke atas mimbar, dia katakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Memanglah anak cucu ini ujian. Tapi meskipun ujian, harus tetap kita perhatian ya Ustaz. Tetap kita perhatikan, karena kalau kita berhasil melewati ujian ini, kita dapat amal jariah tidak putus. Waladun salihun yad'ulah. Kalau begitu Ustaz, ada orang tua, dia mungkin serba cukup, cuma untuk pendidikan anak ini jarang perhatian Ustaz, sehingga anak tak pandai sholat. Itu bagaimana orang tua itu Ustaz? Kenapa dia sampai tidak sholat? Jadi saya anak satu, keponakan
dua yang ikut dengan saya. Yang kalau jalan tuh bertiga nih, trio nih harus sama. Jadi kalau sholat, ya, suruh qomat satu, qomat. Nah, qomat. Habis itu sholat, habis sholat membacakan Al-Fatihah untuk almarhumah, untuk almarhumah. Iya. Nah, ajak dia supaya dia ada keterikatan dengan kakek nenek yang dulu-dulu, supaya jangan putus. Iya, Ustaz. Kemudian dia bersaudara nih supaya sayang menyayang. Nah, jalan, nampaknya simpel di sana, jalan, makan, bagaimana dia berinteraksi sosial. Banyak orang berilmu tapi tak beradab, tak tahu dia bagaimana bertutur kata, sopan santun. Kalau salam duduk. Jadi kalau kita sedang muzakarah, ini Pak Cik, ini kawan Baba, ini salam ini, salam Pak Cik. Kalau Pak Cik itu duduk, jangan berdiri, duduk, tak boleh berdiri salam, cium tangan. Nampaknya simpel. Jadi ini tak bisa teori, tak bisa kita teori bersalam orang tua adalah pakai papan tulis, tak bisa. Dia harus praktis. Berarti betul kata orang Arab, Ustaz, ya'ishul fata bima ta'awadahu abuhu, Ustaz. Bima ta'awadahu abuhu, kebiasaan orang. Kebiasaan. Berarti, Ustaz, dalam konteks kita modern, kebiasaan yang ditanamkan orang tua ini yang sering kurang, Ustaz, yang sering terlupakan. Nah, Ustaz, sebagai penutup diskusi kita ini, Ustaz, apa pesan Ustaz untuk orang tua terhadap anak-anak kita agar mereka terjaga dengan baik, ke depan mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat, soleh di dunia, dan mereka berbahagia di akhirat, Ustaz? Selesai pengajian sampai di teras masjid, saya mau masuk kendaraan, datang ibu-ibu tua umur 70-an. Macam mau menangis dia. Dia bilang, anak saya memaksa saya menjual tanah. Kata dia, mak udah tua, tak ada gunanya lagi tanah itu untuk apa, jual aja, bagi-bagi ke kami. Di situ saya emosi, saya tak bisa menahan, karena setiap saya melihat orang tua itu, saya melihat seperti ibu saya. Jadi begitu dia katakan begini Ustaz, bawa anak ibu itu sini, saya bilang. Atau jumpakan saya, mana dia? Nah, jadi saya, karena saya membahagiakan almarhumah emak saya, setelah dia meninggal pun saya tetap merasa merasa menyesal. Dia kok sampai hati menyuruh emaknya jual tanah, mengatakan tanah ini enggak penting. Jadi dianggapnya emak ini udah mati. Padahal orang tua ini mesti kita bahagiakan. Betul, Ustaz. Apa baju dia yang paling senang, bawa dia ke toko kain itu. Mana kain yang emak mau, pilih, bawa dia. Kalau saya dulu, saya bawa ke mall, saya tutup masker, saya pakai kacamata hitam, saya bawa ke mall. Mana sepatu yang suka, pilih. Mana kain, pilih sendiri. Mana? Orang tua ini kan dia tak mau keluar duit. Betul. Tak saya kasih tahu tuh harga, saya tutup harga. Mana ini? Berapa harganya nih? Jangan tanya harga. Mana rumah makan di Pekanbaru nih, dari mulai ujung Simpang 3, ujung arah ke Kampar Kiri, sampai ujung ke Simpang Bingung, sampai ke ujung Panam, sampai tunjuk mana rumah makan. Pernah semua itu kami masuki. Jadi ada manfaatnya di situ. Setelah beliau meninggal hari ini, Jumat kemarin, selesai sholat Jumat, singgah saya di rumah makan yang sempat saya makan dulu dengan beliau. Duduk saya di tempat itu, saya pesan ikan yang sama, rasa terobat rindu. Rasa terobat rindu. Nah, jadi anak-anak ini macam buluh bambu. Dia kalau buluh ni masih dalam bentuk rebung, masih putih, lembut, bisa kita bentuk buluh tu melingkar. Kan di tempat toko jambangan, tempat toko jual tanam hias kan nampak kita ada buluh melingkar, buluh melengkung. Bisa dibentuk. Bisa, tapi kalau sudah jadi bambu kuning, patah dia atau kepala kita pecah. Oleh sebab itu dari kecil nih kita didik. Enggak apa-apa, keras-keras sedikit, tak apa-apa. Demi untuk masa depan. Jadi keras sedikit itu demi masa depan anak, ternyata bagus, Ustaz. Apa mau nanti setelah tua seperti itu disuruhnya kita jual? Sekarang oke lah, nanti pas kita sakit jual aja lah tanah ini.
Ayah mak kan udah tua, mau mati aja pun katanya. Atau dihantar ke pati jompo Ustaz. Auzubillah. Atau ditinggal sendiri. Sekarang bolehlah kita ketawa sekarang boleh, tapi sampai masanya kita sakit, pensiun, tua. Ada orang yang muda selalu. Kalau tak kita, tapi ya ini ada dosa besar yang orang di akhirat saja dapat, di dunia tak dapat. Tapi ada dosa besar di dunia dapat, di akhirat dapat. Jadi kalau kita tak membahagiakan orang tua kita, insya Allah anak juga derhaka. Makanya ibu bapak yang orang tua masih ada, senangkan dia. Umurnya tak bisa ditambah, umur orang tua ini tak bisa kita tambah, tapi sisa usianya ini bisa kita buat berkualitas. Artinya kalau orang tua sempat durhaka ke orang tuanya Ustaz, anak akan bisa durhaka juga pada orang tua tadi Ustaz. Ada buku Syekh Abu Ammar Al-Misri. Jadi seorang anak membawa bapaknya. Bapaknya ini kaya, duitnya banyak. Cuman nggak mati-mati. Mau dipancungnya. Mau dipancungnya bapaknya ini, dibawanya ke gurun pasir. Luar biasa. Mau dipancungnya bapaknya. Kata bapaknya itu sebelum mati, disinilah aku dulu memancung bapakku. Masya Allah. Yang dilakukan bapaknya dilakukan oleh anak. Ada rahasia yang belum tak pernah diceritakannya ke orang, karena dia menganggap ini sudah mau mati kan. Disinilah dulu aku memancung bapakku. Sekarang aku akan dipancung oleh anakku. Dan itu pula penyebab anak itu taubat. Gak jadi dia bunuh, diceritakannya ke ulama, ulama menuliskan ke kitab. Gak jadi dia bunuh karena dia berpikir, kalau ku pancung bapakku nih, aku juga nanti akan dipancung oleh anakku. Allahu Akbar. Sekilas nampak lucu Ustaz, tapi ibrahnya besar Ustaz. Karena hari ini barangkali kita tak sadar, jangan-jangan kita menganggap durhaka ke orang tua itu sekedar kita melampiaskan kemarahan Ustaz, ketidakpuasan, ketidaksenangan orang tua tidak perhatian dengan kita, tapi ternyata punya dampak yang lain. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. InsyaAllah akan kita sambung dalam sesi yang lain Ustaz. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, memperhatikan tunas pucuk agar dia tetap bertumbuh dengan baik dan menjadi pokok, menjadi batang di kayu yang bagus, yang bermanfaat, yang berkualitas di masa akan datang, perlu dilakukan sejak saat dini, dibiasakan dan terus dijaga. Jangan sampai dibiarkan dimakan ulat, dimakan oleh hama atau yang lainnya. Sampai bertemu dalam kajian akan datang. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.